ada tawaran nih dari orang Sumedang. Itu ada namanya, ya itu katanya nggak pakai tumbal Katanya. katanya. Nah, rekan saya itu kan ngomong ke saya, Mas gimana nih, cuman ada hal seperti ini. Tapi syaratnya kita harus beli burung gagak Mas. Berapa ekor? Untuk step pertama itu beli 3 ekor dulu Mas. Wah, begitu di ritual gitu kan, dia suruh puasa biasa 3 hari puasa selesai, burung itu disembelih Mas. Disembelih, darahnya suruh. Yang aneh saya itu kan di sebelahnya dia. Yang aneh darahnya suruh diminum Oh, sama si rekan saya ini gitu. Artinya supaya menyatu kata beliau. Ya nggak tahu lah, pokoknya sadis gitu. nah, oke, teman-teman musafir, malam kali ini kami berada di Kota Kuningan dan di depan kalian sudah ada Mas Sabri. Assalamualaikum Mas Sabri. Waalaikumsalam Mas. Aduh, saya berkali-kali ini berkunjung di rumah Mas Sabri ini. Sehat Mas Sabri? Alhamdulillah sehat Mas, sehat. Bengkel gimana, aman bengkel? Aman aman Nah, udah. Ya. nah, ini yang kisah yang mau dibagikan itu tentang apa nih Mas? Ini ya, satu bahan renungan juga sih, kisah-kisah pesugihan lah, Wah, pesugihan yang Sugian. lumayan lumayan rada serem ceritanya ini. Jadi gini Mas, ketika dalam perjalanan putaran waktu yang kita lewati ya, pribadi saya itu melewati banyak kisah-kisah mistis. Mungkin saya dulunya memang cenderung senang ke hal-hal seperti itu ya, di Berjalan lah ya. Nah, perjalanan. itu di tahun berapa Mas Sabri? Ini kisah ini masih rada kesini ya, baru kisaran tahun 2009-an, 2019. 2019 sampai 2020 ya, Oke, oke, oke. sini. Oke, teman-teman musafir, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir Mas Sabri. Awal perjalanan untuk mengulas kisah-kisah saya pribadi yang berhubungan dengan spiritual pesugihan itu banyak sih sebenarnya. Yang kemarin saya ceritakan itu belum seberapa. Ini yang lebih parah lagi karena lumayan dari kisah ini bersangkutan dengan hewan ya, hewan-hewan ya, termasuk hewan spiritual. Hewannya itu. Hewannya itu kan burung gagak gitu. Wah, Ada jenisnya macam-macam, ada kera, ada ya, gimana? biasanya cenderung kalau semuanya orang-orang spiritual itu adalah simbol-simbol dari apa, binatang atau hewannya tersebut ya, dari bentuk fisiknya udah kelihatan. Hmm, Gagak itu kan hitam hitam ya, pekat. ya, ya. Dari sejarah itu kan kita kalau umpamanya pengen menggali sejarahnya burung itu, kenapa, kata dongengan, mitos-mitos, cerita-cerita dari orang tua dulu gitu kan. Makanya saya tuh saya rangkum kisah ini dari segala segi ya, dari segala aspek pandangan yang kita lihat. Mungkin teman-teman yang mengerti di spiritual juga mungkin ya sefrekuensi dengan yang saya bicarakan. Awalnya kan kita itu kan punya rekan-rekan yang ya biasalah dalam artian ekonomi gitu kan. Ekonomi rendah. Jadi instan. Kita pengen punya sesuatu karena ada yang pengen bikin rumah, ada yang pengen buat modal usaha. Ya semuanya instan. Artinya uang dari mana gitu kan. Ya. Nah, dengan alasan, wah Allah itu kan maha kaya kata beliau. Iya sih, kata saya, banyak. Pengen minta apa aja banyak. Tapi prosesnya kan berbeda Mas. Ada yang jangka panjang, ada yang langsung instan dapat. Dan setiap yang praktis juga kan ada resikonya. Betul, betul. Dan salah satu teman saya itu dia memang ya sama seperti saya, rada paham dengan hal-hal berbau mistis gitu kan, spiritual. Dan kebenaran dia itu ada salah satu keinginan atau satu
janji, satu janji pengen memenuhi janji untuk orang tua. Mulia ya Mas. Ya tujuannya sih bagus, Mulia. cuman kan begitu kenal mungkin saya sharing dulu. Jadi kalau ini gimana ya aja coba aja, kalau saya nggak pernah membatasi rekan saya yang pengen apa silakan, karena setiap manusia, setiap rekan saya yang pengen apapun, kalau umpamanya dilarang, dia punya keinginan, contoh, Ya, dia dilarang pasti kan kecewa, Mas. betul. Saya dukung aja, yang penting aman, gitu kan. Ya, Tapi ya jelas, setiap segala peristiwa apapun itu pasti ada hikmah nanti ke depan. Ya endingnya terserah kalau mamanya mau sadar apa enggak gitu kan. ya, ya. Itu aja. Sebenarnya sederhana. Setelah saya setua gini udah mengerti, wah tujuannya seperti udah kebaca. Inginnya itu nanti tujuannya ke sana gitu kan. Nah, ketika ada tawaran nih dari orang Sumedang, itu ada namanya, ya itu katanya nggak pakai tumbal Katanya. katanya. Nah, rekan saya itu kan ngomong ke saya, Mas gimana nih, cuman ada hal seperti ini, tapi syaratnya kita harus beli burung gagak Mas. Berapa ekor? Untuk step pertama itu beli 3 ekor dulu Mas. Wah, banyak juga. Banyak. Oh saya kan di sini nggak ada yang jualan gagak ya. Artinya nyari di mana gitu. Ya saya cari, ya udah. Zaman era segi tahun 2019 kan udah ada HP, udah ada canggih ya. Ya. Seperti banyak ya koneksi-koneksi rekan yang dia hubungi gitu kan. Ternyata memang mahal. Ya alasannya buat piara gitu kan, buat senang karena hobi burung gitu. Iya. Alasannya beliau, Alibinya ya. alibinya. Tapi ya kan nggak mungkin lah kita buka untuk syarat kan, nggak mungkin. Akhirnya dapatlah 2 ekor. Daerah mana Mas? Itu dapat tuh di daerah Jawa Mas. Jawa Tengah. Tapi jenis gagak yang kecil. Itu mungkin katanya sih, katanya saya juga nggak paham banget antara Iya. antara burung gagak itu ada berapa jenis gitu. Tapi menurut orang-orang yang paham itu ada 2 jenis, ada yang bertubuh rada besar, ada yang kecil. Ya kayak kalau di burung-burung kicau itu kan ada cucak hijau ya. Ya. Itu ada yang kecil, ada yang badannya kecil, Ya. ada yang besar. Mungkin gitu kan. Nah setelah ya ke dia dapat waktu itu rada kecil sih, jenis hewannya itu kecil. Itu lumayan mahal karena memang jarang miara. Mungkin dia dapat berburu nggak ngerti lah ya pokoknya di daerah mana. Yang penting dia ada niat dan waktu itu dia megang uang. Berjalan lah. Saya berangkat sama beliau ke Sumedang. Sumedang. Itu daerah Sumedang itu deket bukit lah ya. Namanya tuh daerah saya lupa itu. Ya muter-muter sih. Muter sampai saya pusing ini pulang lantinya gimana gini. Nah, apa barusan seumur umur baru kita jalan-jalan jauh ke daerah sana, Ploksok lah intinya. Jadi sana juga nggak langsung pulang Mas, seminggu gitu tuh proses gitu. Burungnya dibawa. Ternyata yang namanya gagak itu kan memang ada sejarahnya. Ya. Sejarahnya dari kisah-kisah para sepuh dulu gitu kan, kenapa bisa hitam, ada dongengnya di Al-Quran, mungkin juga ada kisah dari orang-orang kiai zaman dulu gitu kan. Nah, saya nggak tutup mata, artinya pengen tahu sih gitu, wah ini apa nih, ternyata yang diambil itu darahnya burung gagak itu. Jadi berhubungan dengan darah. Cuman yang jadi masalah itu setelah ritual ya, dulu dia itu kan jalan lah pokoknya mah, ini ritual tuh mulus berjalan, artinya tidak ada halangan, kata si empunya yang jadi ucapnya atau yang jadi pembimbing spiritual untuk pesugihannya itu. Di siapa lah namanya, pokoknya memang usianya usia di atas 80 sampai 90 tahunan, itu udah tua banget, cuman punya karisma, orangnya punya karisma. Saya juga salut sama beliau dengan catatan begini, ini saya sumpamanya mengabulkan hajat
panjenengan katanya gitu kan. Silakan kalau panjenengan mau, saya pokoknya gini, kata beliau gitu ya, saya nggak bakal kasih kalau orangnya setengah-setengah, harus punya tekad yang kuat, Bulat apapun ya. resikonya jangan bawa-bawa saya. Nah, begitu di ritual gitu kan, dia suruh puasa biasa 3 hari puasa, selesai burung itu disembelih, Mas. Disembelih, darahnya suruh. Yang aneh, saya itu kan di sebelahnya dia, yang aneh darahnya suruh diminum Oh, sama si rekan saya ini gitu kan. Artinya supaya menyatu kata beliau, ya nggak tahu lah pokoknya. Sadis gitu. Dan nyembelihnya juga nggak boleh pakai pisau, pakai apa mas? pakai apa ya, silat bambu tuh, Oh, bambu dibelah kan yang tipisnya itu kan iya. tajam, pakai itu langsung ditenggak aja gitu. Udah selesai jam 12 malam itu, udah ritual dia suruh mandi, ada semacam apa namanya balong kecil di situ, ada suruh mandi beres, bajunya suruh simpan di sana. 2 hari kemudian suruh pulang. Saya karena memang temen ya, artinya udah temen akrab, akrab temen akrab gitu kan, jadi nggak mungkin saya tinggalin. Ya dia juga kan ngasih jajan ke saya, artinya buat ninggalin yang di rumah, jadi saya kan betah. Cincau lah ya. Nah, iya artinya kan, oh oke lah, 1 minggu mamanya, mas kalau mama sehari 100 berarti saya ngasih sampean kan 700.000 buat di rumah, ya udah yang penting kan saya ada backup gitu kan di rumah, nggak ada yang nyari, yang penting di rumah lancar lah gitu. Nah, berjalannya waktu, udah dapat 40 hari ke depan setelah ritual, dia sakit mas. Awalnya dia sakit. Memang ketika itu usaha beliau itu lumayan mas. Usahanya, bisnisnya itu lancar jaya lah ibarat. Sampai dia juga ngasih jajan saya, ya. Artinya tanda terima kasih mas. Usahanya apa mas? Itu dia tuh kayak semacam, ya intinya sih kayak marketing mas. Oh, Marketing apa aja, dia itu pebisnis lah, makelar, makelar. kelar tanah apa aja, bangunan segala macam, alat-alat bangunan dia backup semua. Itu luar biasa, jalan Omsetnya. omsetnya juga naik, itu energinya luar biasa. Saya kan ikut senang kan, namanya sahabat sukses gitu kan, dapat lebih lah ibaratnya bisa begitu kan. Nah, setelah 40 hari ke depan sukses terus sampai 3 bulan sampai 4 bulan menjelang 1 tahun. Ini 1 tahun yang mengerikan. Yang namanya manusia mas, ya ketika lagi susah mungkin bareng kan gitu. Iya. Nah itu karakter ciri-ciri manusia itu umum gitu. Kalau dia berkelimpahan, ya rada jauh mungkin. Gak ombong. Nah, rada seperti itu. Saya juga akan maklum lah, saya kan lebih tua dari dia, makanya saya lebih paham. Oh, dia lagi sibuk, alasannya sibuk, sibuk, sibuk gitu kan. Gak susah sih ketemu, pengen ketemu ngobrol juga susah, karena dia udah mencetak dirinya masuk ke lingkaran itu, Mas. Dan ternyata setelah saya teliti gitu kan, ternyata itu udah pengaruh dari darah gagak yang dia minum. Oh, Nah, itu kan mengalir di badannya dia, menyatu. Dan setelah hampir 1 tahun baru sowan saya main ke sana. Ya biasa gitu kayak teman akrab, cuma kan kemana aja gitu ya, sowan aja gitu, ngobrol guyon segala macam. Nah, saya tuh nanya gimana terusan ke sana, apa namanya, yang di Sumedang lancar nggak? Alhamdulillah kata dia. Cuman syaratnya tiap hari, tiap tiap 40 hari kliwon, tiap kliwon itu dia harus makan darah burung gagak, minum darah. minum darah. Kalau nggak minum darah ya nanti hilangnya. Nah, lebih parahnya lagi mas, jadi memang sesuai dengan aturan yang punya punya wilayah ya, artinya yang si Kuncen itu yang ngasih tahu,
bahwa dia nggak makan tumpal, tapi efeknya untuk pribadinya dia sendiri. Jadi sistemnya kontrak lah sebenarnya sih. Setelah saya teliti, saya amati gitu. Karena dia itu udah sebelumnya meninggal, sekarang sudah tidak ada orang. Karena efek dari itu mungkin kontraknya sumpamanya gini contoh. Mas ini usianya 35 sumpah. Mungkin sama Allah dikasih jatah 60. Berarti sisanya kan berarti 25. 25. Itu 25 tahun tuh dikasih semua kesenangan tuh dijadiin satu. Ya, hartanya udah banyak. Ya, dirapel ya. Dirapel kalau bahasa gajian malah. Dirapel Gitu. sama 25 tahun itu. Nanti kalau udah habis, ya kita pulang. Cuman mengenaskan mas. Pulangnya itu. Nah, makanya kalau kita lihat, kalau berhubungan dalam orang-orang Muslim ya, kita mungkin yang menganut agama Islam itu kan, darah itu kan haram. Betul, betul. Dari sisi itu aja kan kita udah lihat Salah. Salahnya di situ. Karena memang ya kembali itu tadi, ketika manusia punya ambisi, punya keinginan, apapun dilakukan gitu, tanpa berpikir panjang. Yang penting dia happy, laksana semua keinginan. Gitu. Nah dari sisi ini kita kan untuk ikhtibar, untuk merenung. Jadi kita berbagi untuk pemirsa semua yang mungkin bisa melihat channelnya ini, ya, bisa musafir, mungkin bisa buat bahan renungan juga mas ya. Artinya ketika kita dalam keadaan susah sekalipun, sebenarnya gini lah, orang itu nggak ada yang susah mas sebenarnya. Cuman pikiran orang itu sendiri yang menciptakan susah. Aslinya simple kan gitu. Iya. Karena kan jelas kalau kita orang muslim ya, banyak bersyukur maka akan ditambah nikmatnya kan gitu. Betul. Itu kan simple sebenarnya. Cuman orang menciptakan dari pikirannya sendiri, ya pikirannya sudah menentukan nasibnya sendiri. Dari kesimpulan itu tadi saya tuh cerita dari rekan saya yang sahabat saya itu, bahwa dari setiap pikiran yang tercipta itu akan terjadilah suatu nasib yang dia inginkan. Itu. Jadi yang lebih parah itu ending sebelum dia meninggal itu, waduh mas, sengsaranya. Jadi kayak orang apa ya, kasihan lihat. Jadi sakit 2 tahun nggak sembuh, sampai ya itu mungkin gini ya, mungkin ayo kamu dikasih uang kesuksesan full, gitu kan. Nah ketika kamu pengen balik, hilang semua dulu. Miskin lagi mas, sampai rumah dijual kontrak mas, sampai istrinya bubar, anaknya rumah tangga hancur juga. Hancur juga, dia hidup sendiri sampai dinas sosial lah yang mandiin beliau. Saya juga nggak tega kan nangis lihatnya gitu. Ya itu, jadi sebelumnya dia meninggal pengen ketemu saya ngomongnya tuh. Pengen ketemu. Saya juga jadi rutin tiap 2 hari sekali nengok beliau bawa makan. Ya sangat sedih. Jadi bukan hal yang apa ya dari kisah itu tuh sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ya ngerinya karena endingnya memang enak ya itu buat pribadinya dia. Yang untungnya kan nggak kayak tumbal-tumbal yang lain yang semuanya ke bawah buat ya temannya bangsa mereka. Itu juga bahasa kasarnya udah kepala biar saya yang mati sendiri gitu. Daripada saya, karena beliau sebelum meninggal ngomong ke saya, dia mendingan saya yang meninggal sendiri, resiko saya pengen musik, pengen apa urusan saya kan. Itu yang saya takuti kan seperti itu. Iya betul. Kenikmatan dunia kan hanya seuntung kuku mas. Iya kan, hari ini besok rahasia, kemarin udah lupa. Iya kan, hanya berapa hitungannya kan sehari. Kalau kita berpikirnya real gitu ya, yang simple aja. Ketika kisah itu tuh udah 2 tahun 3 tahun nggak ketemu saya, ya udah rubah, udah rumah udah banyak, Tereng rumahnya. Gila, kayak rumahnya pejabat lah bahasa. Manimba ya. Iya, mobil banyak bahasanya, itu dari gagak itu.
ternyata gagak itu tuh punya power Mas. Nah, Mas Sabri, kan kebanyakan burung gagak itu dibikin sate gitu kan ya kalau Nah, pesugihan. Kalau iya, ini temennya Mas Sabri sendiri iya, diminum darahnya. darah. Nah, Mas saya mau bertanya itu ya mewakili pemirsa lah, mewakili teman-teman musafir. Tadi Mas Sabri kan sempat menyinggung sejarahnya burung gagak. Itu bisa bagi nggak Mas? Berbagi Nah, gitu. ya menurut sejarah dari para sepuh saya gitu kan, Iya. para karena saya itu banyak sekali berinteraksi dengan orang-orang tua, orang-orang jadul ya bahasanya, tapi Heeh, yang yang valid dalam heeh. artian ada narasumbernya, dari sumbernya dari apa gitu kan, dari Hmm, Al-Qur'annya bagaimana, dari tradisi, dari mitos-mitos yang iya, ada, dari setiap daerah mungkin kan punya kisah masing-masing tentang pasti, pasti. tentang burung gagak itu kan, nggak cuma ada yang namanya gagak rimang, Hmm, ada yang namanya gagak, banyaklah nama-nama dari setiap daerah itu kan. Nah, dari kisah burung ini kan kita awalnya itu kan dari kisah iya, dongengannya iya. para para kiai zaman dulu Iya, gitu kan. iya. Ketika Nabi Nuh itu kan banjir bandang tuh, banjir bah yang terbesar itu dalam Al-Qur'an juga ada. Nah, begitu udah mulai surut, Nabi Nuh itu merintah burung gagak ngecek, dalam artian, "Yuk, kamu sana Gak," katanya gitu kan, dalam kisah itu suruh ngecek udah ada daratan belum gitu kan. Itu kan udah air semua nih Iya. ceritanya, udah sekian puluh hari atau berapa, dalam kisah itu kan udah lama, ada yang surut belum, ada yang kelihatan daratan enggak. Terbanglah burung gagak itu. Nah, tapi ketika udah ditunggu-tunggu lama, dia terlena. Hmm, Ada udah memang udah surut, tapi dia nyari bangkai ikan segala macam, hmm. makan di situ, sehingga lupa diperintah sama Nabi itu. Akhirnya belumnya pulang dari kisah itu, Nabi Nuh itu merintah burung merpati, Mas. Hmm. Udah kamu aja yang berangkat. Nggak bisa diharapkan burung itu mah, kata Nabi gitu kan. Dalam secara itu mah bahasanya seperti itulah. Dah itu burung kurang ajar katanya, nggak disiplin bahasa. Terbang burung dara itu Berarti itu. merpati itu. Dia sih sebentar karena dia, oh iya udah jujur gitu kan. Buktinya dia nyelup ke daratan itu hanya sebatas kakinya. Ini dari sejarah itu kan burung merpati kakinya merah gitu kan. Hmm, Itu bukti bahwa, untuk bukti ke Nabi Nuh bahwa ada ada daratan daratan. yang sudah itu kisahnya. Nah, dari segi burung gagak juga kan sebenarnya ada sisi baiknya juga, Mas. Ah, Ketika Hubil dan Habil gitu, nah putra Nabi Adam hmm, saling bunuh itu kan, dia hmm. dicontohin dengan burung gagak tuh, Iya. supaya cara nguburnya gimana gitu kan, karena itu tuh. Nah, dari sisi baik mungkin ya Allah juga ciptakan kan setiap dua gitu kan, ada pasangannya, ada baik ada buruk. Cenderung karena mungkin warnanya hitam, hitam kelam lah Hitam pekat ya. bahasanya, benar pekat lah itu, simpulnya kan terbawa ke mistis juga gitu kan. Oh, Katanya sih ya belum tentu juga gitu kan, ya pikiran bijaknya kan ke sana, Mas. Kalau seumpamanya kita hitam, ya kalau asumsinya hitam gitu kan, hitam itu tembus bahasa. Ketika manusia pengen menciptakan ketemu dengan keheningannya, pasti ke titik hitam. Artinya hitam itu bisa mengalahkan seluruh warna, tembus artinya. Warna apapun kalau dihajar hitam, semuanya akan hitam, kalah. Iya. kalah. Itu warna tertua. Makanya bukan, ya kita kembali itu tadi, tergantung bagaimana asumsi, aspek sudut pandang kita itu bagaimana, mau jelek apa mau bagus, semuanya bisa dikalkulasi sendiri lah ya. Artinya bisa direnungin sendiri. Nah, Mas Sabri, di pandangan Mas Sabri itu ya, nah Mas Sabri kan matanya mata batinnya tembus gitu. Nah, di saat kawannya atau rekannya Mas Sabri meminum darah gagak, sosok apa sih yang mengikuti Nah, beliau ini itu? saya belum ceritakan ya itu. Iya. Begitu 40 hari menjelang itu tuh, Heeh. saya sebenarnya mimpi, Mas. Oh, Menyangkut yang bersangkutan itu teman saya gitu iya kan. betul. Yang ikut jadi saksi juga saya Iya. waktu itu ke sana. Jadi dia nggak ada teman lagi kecuali saya yang Hmm, dekat, yang hmm. bisa buat surat, yang bisa buat mengeluh gitu kan. Akhirnya mungkin ada ikatan juga kan, karena dekat, saking dekatnya. Saya mimpi, Mas. Saya tuh didatengin sama sepasang ya. Sepasang itu ya
punten-punten dalam Hmm. artian itu bukan sembarangan makhluk, Mas, Hmm. artinya kelas atas makhluk itu. Jadi ya mungkin dulu di situ ada salah satu sesepuh kita Hmm. ya di daerah yang bersangkutan itu punya amalan yang luar biasa. Tapi sebelum Islam lah Mas ya. Iya, iya, iya. Artinya jago juga, jago dalam spiritual. Tapi dia bersumpah dia punya masalah dengan namanya pendekar lah ya. Hmm. 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 Nah, julukannya Gagak Lumayung bahasa. Oh. Jadi ada Gagak Rimang, Gagak Lumayung, semuanya serba gagak lah ya. Tapi sate gagak saya nggak nemuin. Nemuin. Artinya gini, ada juga sih sate gagak itu kan ya buat bangsa. Ada lagi, tapi levelnya masih kurang menurut saya. Hmm. Kalau darahnya itu luar biasa Tinggi karena itu. darah itu kan berhubungannya dengan nyawa. Iya. Ketika manusia darahnya hilang berarti nyawanya juga Oh, hilang. iya. Itu udah jelas itu mah udah nggak bisa ditawar gitu. Logika juga. Ya itu kan kita harus sinkron antara logika dengan goibnya gimana Oh. gitu. Harus benar-benar selaras. Hmm. Nah itu datang ke saya, yang ngasih tahu sebenarnya, Hmm. tapi seperti awalnya seperti Uluk. kuncennya. Oh, kuncennya. Nah, nggak pakai uluk salam, pakainya sampurasun, rampes gitu kan. Ya, itu Hmm. kan bahasa sampurasun kan bahasa bagus Hmm. sebenarnya, bahasa keren lah zaman dulu itu kan. Sampurasun itu kan nilai kalau di sini mah assalamualaikum gitu kan. Hmm. Nah di situ dia hadir dengan segala macam kekuatan, artinya anak buahnya juga ribuan. Itu satu batalion lah bahasanya. Saya tuh udah dicecer. Saya kata dia itu yang di dalamnya itu, yang mungkin syaratnya harus itu rahasia teman kamu itu ada sama kamu kata. Saya diancam mah. Hmm. Diancamnya supaya jangan cerita ke orang gitu loh. Cukup kamu yang tahu. Kalau kamu sampai bocor dengan rahasia ini dengan kawan kamu, kamu akan saya bawa juga Paket. pakai. Padahal saya kan ngikut itu cuma Iya. ikut jadi saksi aja gitu. Enak maning ya. Iya, cuman gitulah. Tapi yang ngerikannya itu kan setelah hadirnya itu mas, wujudnya semua bukan artinya mungkin yang namanya bangsa seperti itu tadi saya ulang. Tidak ada yang bagus lah bahasa. Iya. Cuman mengerikannya itu wah luar biasa. Itu mimpi tuh nggak sekali, Mas. 7 hari berturut-turut. Cuman saya nggak buka sama sahabat saya itu tadi. Saya karena mungkin ada koneksi juga ya. Hmm. Ternyata si unsur dendam tuh ada sebenarnya di balik kisah beliau itu. Hmm. Jadi keturunannya sahabat saya itu pernah punya salah dengan sesepuh yang di sana. Ini Oh. antar sesepuh loh ya. Iya, iya, iya. Mungkin dalam ending ceritanya mungkin kalau kita yang nggak tahu secara ya mungkin orang yang dengerin ini dongeng di karang-karang gitu kan ya. Iya. Wah ini enggak. Ini asli real. Artinya dari keturunan para leluhur beliau ya kawan saya itu dengan yang berada di tempat itu Hmm. ada beda, Ada ketrik ya, ada ketrik, masalah ada gitu. masalah sehingga diluluskan dulu supaya ini akhirnya Hmm. apa intinya sih ini buat ganjel juga sebenarnya yang namanya pesugihan kan gitu tapi dengan cara yang sangat halus halus cara. Jadi kesimpulannya apapun judulnya memang ya mungkin takdir beliau supaya begitu ya supaya Hmm. buat contoh kita Iya. buat contoh orang-orang yang pengen belajar sadar pengen belajar bijak berpikir pengen belajar bersih ya mungkin bisa diambil ikhtibarnya Iya. atau si bahasa kisahnya soalnya cerita seperti ini sebenarnya sangat rahasia Hmm. berhubung ending sahabat saya sudah tidak ada dan ini mungkin bermanfaat buat yang lain buat Amin, jadi bahan mudah-mudahan. renungan buat jadi ya apa namanya Kajian. kajian lah supaya hidup Hmm. itu kan memang banyak sekali karena
cobaan itu kan nggak dicari Mas, datang sendiri kan itu. betul. Ketika kita datang, ya sebenarnya sih bukan dicoba sama diri kita atau dari Tuhan, bukan. Kita yang pengen dicoba sebenarnya. Hmm, Allah tidak pernah ngasih cobaan. Cuman ketika manusia sendiri dengan kesalahan, apa sih yang dinamakan dosa? Dosa itu kesalahannya dia sendiri. Ya takut sama kesalahannya dia sendiri sebenarnya. Makanya kalau orang-orang yang ke sana sudah mengerti dengan linknya itu kan putaran waktunya, dia udah konsisten. Gimana caranya supaya jangan salah, artinya hmm, ya kan Allah kan satu, nah, makhluk kan dua, benar salah, pahala dosa, hmm, surga neraka. Kalau Allah kan baik ya baik semua. iya. Artinya setelah kejadian yang dialami itu pemimpinnya luar biasa. Jangankan yang laki-laki, yang perempuannya mas, wujudnya bisa ganti-ganti apapun yang dia mau. Oh, luar biasa. Mengerikan banget. Wah itu cerita. Bukan kaleng-kaleng. Kalau umpamanya aja ya bahasa kasarnya, orang-orang yang belum paham dengan hal awalnya belum punya dasar gitu loh. Ya mungkin ke bawah juga. Hmm, Untung saya kan dari dulu iya, selalu berkelana nih nyari nyari pengetahuan, terutama pengalaman itu kan jadi guru kita. iya, Ya kembali itu tadi, ketika kita cerita api tapi belum pernah megang api, jangan cerita. iya. Dari gambar api, itu cerita tentang api dari gambar api, belum ngerasain panas ya jangan cerita. Dari tulisan api nggak mungkin terasa panas, dari gambar api nggak mungkin panas. Ketika kita lihat api dan kita pegang apinya berarti kita udah mengalami. Oke. Terima kasih Mas Sabri, kisah yang dibagikannya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.